Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasni, mahasiswa MPI semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi terkait dengan rumusan kebijakan pendidikan. Adapun pokok pembahasan pada materi ini yaitu hakikat formulasi kebijakan, komponen-komponen kebijakan, proses formulasi kebijakan, dan yang terakhir yaitu aktor dalam formulasi kebijakan pendidikan. Baik, langsung saja pembahasan yang pertama yaitu hakikat formulasi kebijakan. Formulasi berarti perumusan, sedangkan kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Adapun menurut Dunn, perumusan kebijakan atau policy formulation adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah. Winarno menyatakan bahwa masing-masing alternatif bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan dalam rangka untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi. Adapun menurut James Anderson menjelaskan bahwasanya formulasi kebijakan adalah bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan ataupun alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi, berdasarkan penjelasan terkait dengan formulasi kebijakan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hakikat formulasi kebijakan merupakan cara untuk memecahkan sebuah masalah yang dibentuk oleh para aktor pembuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang ada dari sekian banyak alternatif. Dari sekian banyak alternatif pemecahan yang ada, maka dipilihlah alternatif kebijakan yang paling baik. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua adalah komponen formulasi kebijakan. Menurut di bawah, komponen ataupun unsur yang terdapat di dalam proses formulasi kebijakan ada beberapa. Yang pertama yaitu tindakan. Tindakan kebijakan adalah tindakan yang disengaja dan selalu dilakukan secara terorganisasi dan berulang guna membentuk pola-pola tindakan tertentu sehingga pada akhirnya akan menciptakan norma-norma bertindak bagi sistem kebijakan. Komponen yang kedua atau unsur yang kedua yaitu aktor. Aktor itu adalah orang ataupun pelaku yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan yang akan memberikan dukungan maupun tuntutan serta menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh suatu sistem kebijakan. Yang ketiga yaitu orientasi nilai. Proses formulasi kebijakan pada prinsipnya berhubungan dengan proses mengidentifikasi dan menganalisis nilai yang beraneka ragam, kemudian menentukan nilai-nilai yang relevan dengan kepentingan masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan akan mempunyai implikasi nilai baik secara implisit maupun eksplisit. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu proses formulasi kebijakan. Jadi, proses formulasi kebijakan pendidikan meliputi beberapa tahapan dan teknik. Yang pertama yaitu formulasi kebijakan pendidikan, memutuskan secara umum apa yang harus dilakukan, kemudian membahas definisi dan proses formulasi kebijakan serta model-model yang digunakan dalam rumusan kebijakan seperti model rasional, komprehensif, dan inkremental. Kemudian selanjutnya yaitu membahas tahapan dan teknik yang digunakan dalam perumusan masalah kebijakan. Selanjutnya mengidentifikasi pendekatan yang dapat dilakukan dalam kerangka perumusan kebijakan pendidikan seperti pendekatan kelembagaan, proses, teori kelompok, elitis, rasional, inkrementalis, demokratis, strategis, pilihan publik, dan sistem. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu membahas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses formulasi kebijakan seperti tekanan-tekanan luar, kebiasaan lama, sifat-sifat pribadi, kelompok luar, dan keadaan masa lalu.
Kemudian langkah selanjutnya yaitu menjelaskan tahapan pembuatan kebijakan, yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu aktor yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan pendidikan. Di antaranya yang pertama adalah legislatif, yang sering dimaksudkan sebagai pembentuk undang-undang dan perumus kebijakan. Yang kedua yaitu eksekutif. Eksekutif di sini merupakan para pelaksana undang-undang sekaligus berperan dalam merumuskan kebijakan agar kebijakan yang dibuat atau yang telah dirumuskan oleh legislatif dapat dilaksanakan sesuai dengan faktor kondisional dan juga situasional. Kemudian aktor yang ketiga yaitu administrator. Administrator juga sebagai perumus dan implementator kebijakan memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan negara yang akan terimplementasikan dalam setiap program nyata yang akan dirasakan oleh masyarakat dengan tujuan utama masyarakat sejahtera. Aktor yang keempat yaitu parpol atau partai politik. Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan anggota-anggotanya dalam jajaran pemerintahan. Kemudian aktor yang kelima yaitu interest group atau kelompok yang berkepentingan. Kelompok yang berkepentingan itu adalah suatu kelompok yang beranggotakan orang-orang yang memiliki kepentingan sama seperti kelompok buruh, nelayan, petani, guru, dan kelompok profesional lainnya. Aktor keenam yaitu ormas atau organisasi masyarakat yang mana merupakan kumpulan orang yang mempunyai cita-cita dan keinginan sama, bersifat non-politis meskipun dalam kiprahnya sering bersentuhan dengan kepentingan politik. Yang ketujuh yaitu perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan suatu lembaga di mana para elit akademisi berada. Perguruan tinggi sering dijadikan ujung tombak dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang akan dimasukkan dalam rumusan kebijakan. Kemudian yang kedelapan yaitu tokoh perorangan. Dalam berbagai konstelasi, tokoh perorangan memegang peran yang cukup vital dan terkadang sangat menentukan. Mereka juga dapat menjadi tokoh sentral. Tokoh perorangan dapat berasal dari berbagai bidang seperti keagamaan, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, dan sebagainya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perumusan kebijakan pendidikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.